Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga dapat kembali bertemu pada pertemuan kedua, yaitu hari ini akan berbicara tentang masalah kurban. Namun sebelumnya karena ini pelajaran kedua, Bapak ingin mencoba apakah kita sudah paham tentang pelajaran kemarin, yaitu tentang penyembelihan. Ada yang tahu apa itu penyembelihan? Anak-anak Bapak ada yang tahu? Masih ingat pelajaran kemarin? Memotong leher hewan. Iya, bagus. Baik, hari ini kita akan belajar masalah kurban. Sebelum kita berangkat ke masalah kurban, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun materi kita pada hari ini dengan KD-nya, yang pertama menerima perintah kurban dan akikah, yang kedua menjalankan sikap tanggung jawab dan peduli serta rela berkorban, kemudian yang ketiga dapat menganalisis ketentuan kurban. Kemudian yang keempat menyajikan contoh cara-cara pelaksanaan kurban. Adapun indikator pencapaian, yang pertama kita dapat menjelaskan pengertian kurban dan dalilnya, kemudian menjelaskan syarat-syarat binatang yang dapat dipakai untuk kurban, dan menjelaskan tentang sunat-sunat dalam berkurban, kemudian waktu pelaksanaan kurban, kemudian tata cara pelaksanaan kurban. Baik, perhatikan hewan apa yang tampil berikut ini. Yang pertama, apa itu anak-anak? Unta. Unta, bagus. Kemudian yang kedua, apa itu? Kerbau, bagus. Kemudian seterusnya apa itu? Kambing dan lembu ya. Kemudian hewan tersebut merupakan hewan yang bisa kita kurbankan. Jadi dalam hal ini kita mari berkurban. Sebelum berkurban, kita harus mengetahui apa itu kurban. Pengertian kurban menurut bahasa, secara bahasa kurban berasal dari bahasa Arab yang madinya adalah qaraba, yang berarti dekat. Sedangkan menurut istilah, yaitu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, kambing, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang kurban, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu merupakan dalil tentang berkurban. Adapun hukum daripada berkurban adalah sunat makan. Dan perlu kita ketahui, kurban itu bukan satu kali, tetapi setiap tahun dituntut oleh syarat. Kemudian ketentuan kurban, yang pertama jenis dan syaratnya. Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul an'am. Yang dinamakan bahimatul an'am adalah hewan yang ataupun hewan ternak yang diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Kalau misalnya hewan ternak seperti harimau kah, seperti hal-hal lain, itu tidak bisa karena tidak dapat dikonsumsi dagingnya. Yang bisa yang pertama seperti unta. Unta itu ketentuan untuk kurban berumur 5 sampai 6 tahun. Kemudian kerbau. Kerbau itu baru bisa kita kurbankan apabila telah berumur 2 sampai 3 tahun. Kemudian lembu juga berumur 2 sampai 3 tahun. Kemudian kambing ataupun kibas boleh berumur 1 sampai 2 tahun. Adapun ketentuannya,
Kalau misalnya yang kita sembelih itu unta, yang kita sembelih itu kerbau, yang kita sembelih itu lembu, itu bisa untuk dikorbankan kepada 7 orang. Sedangkan untuk kambing itu hanya untuk 1 orang. Kemudian syarat binatang kurban. Syarat binatang kurban yang pertama tidak boleh cacat, kemudian badannya tidak kurus kering, kemudian tidak sedang hamil ataupun setelah melahirkan, kemudian kakinya tidak pincang, matanya tidak buta, badannya sehat dan daun telinganya lengkap, tidak terpotong. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan hewan kurban. Hewan kurban itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Jabir Abdillah radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah badanatun an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Itu merupakan ketentuan dari hewan kurban. Kalau unta, lembu, kerbau itu untuk 7 orang, sedangkan kambing untuk 1 orang. Kemudian adapun waktu penyembelihan kurban, yaitu pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Idul Adha. Kemudian pada harian tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian sunan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban itu disembelih oleh pemiliknya sendiri, tetapi dengan syarat apabila dia itu mudhalli. Arti mudhalli adalah laki-laki dan mampu menyembelih. Kemudian yang kedua, bagi orang yang berkurban, bila telah masuk bulan Dzulhijjah, untuk tidak mengambil rambut ataupun memotong kuku dari hingga hewan kurbannya disembelih. Kemudian pembagian daging kurban. Yang pertama, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin yang masih mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu dibagikan dagingnya yang sudah masak. Kemudian penyembelihan hewan kurban, penyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh menerima daging kurban, tetapi bukan sebagai upah, yaitu sebagai hak daripada pengurus. Kemudian daging kurban tidak boleh untuk dijual, baik itu dagingnya ataupun hal-hal lainnya seperti kulit kah atau lainnya. Kemudian hikmah daripada penyembelihan hewan. Yang pertama, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengikis sifat tamak, menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia, dan yang intinya merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita. Kemudian menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan, adakah di antara anak-anak yang belum jelas kira-kira ataupun ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada apa? Ya, silakan. Kurban dikhususkan dengan binatang ternak tersebut karena dianggap kalau misalnya seperti ayam kah ataupun bebek kah, itu ukurannya sangat sedikit sekali dan tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena paling kurang hewan yang dikurbankan itu adalah kambing, yaitu untuk 1 orang. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan kalau misalnya mau kita korbankan bebek itu harus dengan jumlah yang banyak. Kalau semakin besar itu semakin bagus, karena nanti kurban itu kan akan jadi kendaraan bagi kita. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada Pak. Ya, silakan. Kurban kan sama artinya menyembelih. Iya. Kurban. Ya. Terjadi perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan antara sama-sama menyembelih kurban dengan akikah? Bedanya apa? Mau penjelasan? Iya, bagus. Di antara kita ada yang bisa menjawab?
Pertanyaannya apa tadi, Pak? Pertanyaannya dari Munizar tadi, sebenarnya kan sama-sama penyembelihan antara penyembelihan hewan kurban dan penyembelihan akikah. Ada yang bisa menjawab tentang hal itu? Maksudnya perbedaan. Perbedaan ya, perbedaan. Ya. Ya kalau kurban bentuknya khusus pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10 dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan penyembelihan akikah itu dilakukan pada hari ke-7 daripada kelahiran anak atau 14, 21, atau boleh juga kapan si anak atau si orang tua si anak mampu untuk beli daripada akikah tersebut, Pak. Kalau menurut saya begitu, Pak. Iya, bagus. Ada lagi yang mungkin ditambahkan? Ya. Kalau kurban yang dibagikan itu daging manta, kalau akikah yang dibagikan adalah daging manta. Itu aja teman. Iya. Berarti sudah pintar semua ini anak-anak kita ya. Baik, perbedaan antara kurban dan akikah itu sebenarnya sedikit saja. Yang pertama dari niat dan waktu daripada penyembelihan. Kalau misalnya kurban itu tidak boleh kita menyembelihnya sebelum 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau misalnya akikah itu khusus kepada bentuk daripada rasa syukur kita atas kelahiran anak kita. Kalau misalnya laki-laki, kita disunatkan untuk mengakikah 2 kambing yang cukup umurnya, sedangkan untuk anak perempuan itu kita akikah 1 kambing yang sudah cukup umurnya. Kemudian kalau misalnya akikah itu yang ditentukan pada 7 hari setelah lahir dan boleh juga kapan saja itu menurut jumhur ulama. Ada lagi yang ingin bertanya dengan LKPD? Setelah ini silakan para anak-anak kami untuk menyelesaikan LKPD-nya, kemudian setelah nantinya dikumpulkan dan ditaruh di atas meja Bapak. Kemudian untuk selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang akikah. Jadi mohon anak-anak kami untuk kedepannya dapat belajar tentang akikah. Baik, untuk hari ini pelajaran kita sudahi dan poin penting dari hari ini yaitu pengertian daripada kurban, kemudian hukum dan dalil kurban, kemudian pemanfaatan daging kurban, serta jangan lupa tentang sejarah bagaimanakah yang pertama sekali diharuskan kurban. Baik, terima kasih karena mengingat waktu pelajaran kita sudahi. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.